Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan. Salat beriringan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri, kemudian kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, kami dari kelompok 2 dengan materi inquiry dan literasi sains yang beranggotakan 3 orang. Saya Shirley Francisca sebagai moderator. Yang kedua ada Monica Putri Wijaya sebagai pemateri dan ketiga Putri Ayu Lestari sebagai pemateri. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Monica. Kepada Monica, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya slide-nya bisa dilanjutkan. Di sini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian metode inquiry. Secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry, yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk dicari dan menemukan sendiri. Jadi di dalam inquiry ini kita lebih mematukan kepada siswa dengan mencari sesuatu hal dalam metode pembelajaran. Next. Metode inquiry adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Seperti yang saya katakan tadi, metode inquiry ini menekankan pada proses berpikir seorang siswa untuk berpikir kritis dalam menemukan jawaban dalam suatu masalah. Untuk menemukan jawabannya itu, siswa dituntut untuk berpikir dengan cermat. Lanjut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, serta menerapkan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sains. Lanjut. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Monica. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai materi literasi sains sebagai cakapan hidup. Kecakapan hidup dalam pendidikan sepanjang hayat terdapat 3 jenis kompetensi yang harus dikuasai, yaitu literasi sebagai cakapan dasar, kemudian kompetensi, dan karakter. Dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 terdapat 6 literasi dasar yang merupakan cakapan hidup abad 21 yang wajib dikuasai oleh generasi muda seperti mahasiswa. Literasi tersebut mencakup literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Di mana literasi baca tulis merupakan pengetahuan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis serta menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur
kecakapannya dalam membaca, menulis, mencari informasi, baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Kemudian literasi numerasi, yaitu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh dan menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah. Kemudian bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Yang keempat, literasi digital, yaitu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Kemudian literasi finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Kemudian terampil, serta motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi finansial baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Yang keenam, literasi budaya dan kewargaan, yaitu merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Pada kecakapan ini, mahasiswa diukur implementasi literasi budaya dan kewarga negaraannya baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun digital. Pada literasi budaya dan kewarganegaraan, mahasiswa mengimplementasi gerakan membaca buku yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan seperti macam-macam budaya yang ada di Indonesia, cara menjadi warga negara yang patuh, dan lainnya. Yang keempat, materi tentang kemampuan literasi sains, di mana kemampuan literasi sains merupakan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Yang kelima, tentang manfaat literasi sains. Manfaat literasi sains bermanfaat bagi individu dan juga masyarakat umum. Individu memiliki keterampilan literasi dalam menyelesaikan masalah dan menggunakan konsep-konsep yang sains dimilikinya. Kemudian bagi masyarakat, literasi sains erat hubungannya dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Masyarakat yang objektif, berproses, dan memiliki kemampuan sains yang mumpuni akan mencetak tenaga ahli yang handal, ilmuwan, insinyur, dan profesor yang mampu meningkatkan perekonomian negaranya. Adapun manfaat lain, yang pertama itu dapat mengembangkan pola pikir dan perilaku siswa, serta membangun karakter manusia untuk peduli, bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, alam semesta, serta terhadap masalah yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Kemudian, literasi sains merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Selanjutnya, membantu siswa ke depannya dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang semakin kompleks. Selanjutnya, dapat mengembangkan pola pikir dan perilaku siswa serta membangun karakter manusia untuk peduli, bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, alam semesta, serta terdapat masalah yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Yang terakhir, manfaatnya itu membantu seseorang dalam memahami lingkungan hidup dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat modern yang sangat tergantung pada teknologi dan kemajuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Ayu Lestari. Kepada Puyu dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hubungan metode inquiry dengan literasi sains. Metode inquiry dengan literasi sains memiliki hubungan yang erat dan saling keterkaitan di mana pembelajaran yang berdasarkan kepada pencapaian sains adalah pembelajaran yang berdasarkan hakikat pembelajaran sains yang tidak hanya berpusat pada hafalan pengetahuan namun berorientasi pada ketercapaian ilmiah dan proses dalam mencapainya. Nah, dengan begitu, untuk penerapan literasi sains juga diimbangi dengan pembelajaran inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk penerapan literasi sains dalam inovasi pembelajaran. Penerapan pembelajaran literasi sains di abad 21 selayaknya menjadi sarana untuk melatih keterampilan saintifik, menumbuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepedulian terhadap alam dan upaya pelestarian fungsinya. Contoh penerapan literasi sains dalam inovasi belajar seperti melakukan kegiatan percobaan praktikum tentang elektromagnetik dengan melakukan praktik membuat magnet dari energi listrik. Siswa lebih paham dalam penggunaan listrik dan kaitannya dengan magnet. Lalu dengan adanya implementasi literasi sains, diharapkan siswa memiliki kemampuan yaitu membaca dengan memahami artikel tentang ilmu pengetahuan dan terlibat dalam percakapan sosial. Lalu pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat era digital. Lalu mencari atau menemukan jawaban pertanyaan dari rasa ingin tahu tentang pengalaman seharian. Lalu dapat mengidentifikasi isu-isu ilmiah yang mendasari keputusan ilmiah dan teknologi informasi. Lalu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena, dapat mengevaluasi informasi ilmiah atas dasar sumber dan metode yang digunakan. Lalu kapasitas mengevaluasi argumen berdasarkan bukti dan menarik kesimpulan dari argumen tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Ayu. Itulah hasil dari materi presentasi kelompok kami. Sekian materi kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.